Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anas Sobarudin, guru SMA Negeri 10 Garut, akan menerangkan pelajaran kimia di kelas 12 IPA. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang dibagi dua. Yang pertama sel Volta, yang kedua sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis adalah bagian dari sel elektrokimia yang merubah energi listrik untuk menjadi energi kimia atau reaksi kimia yang berlangsung. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks, yakni reduksi dan oksidasi secara tidak sempurna. Kita lihat secara umum sel elektrolisis yang pertama harus ada larutan elektrolit yang bisa terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua jelas harus ada sumber arusnya. Yang ketiga adalah elektroda anoda, yakni elektroda yang bermuatan positif yang berasal dari arus sumber arus yang positif yang terjadi atau untuk berlangsungnya reaksi oksidasi. Di katoda itu terjadi reaksi reduksi yang bertanda bisa dikatakan kutub negatif yang berasal dari sumber arus yang bermuatan negatif. Yang berikutnya, bagaimana proses reaksi sel elektrolisis berlangsung? Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi seperti yang dikatakan tadi, reaksi redoks disingkat, tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda, maksudnya ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan kemudian di katoda kation mengikat elektron, maka terjadilah reaksi reduksi. Sedangkan ion negatif berlangsung di anoda, pelepasan elektron terjadi, maka disebut reaksi oksidasi. Itulah yang harus kita perhatikan, prinsip atau kerja dari reaksi elektrolisis tersebut. Untuk mengembangkannya, kita lihat contoh, misalnya larutan yang pertama dengan menggunakan elektroda grafit atau elektroda yang inert, elektroda yang tidak akan ikut bereaksi. Di antaranya yang pertama grafit, yang kedua adalah platina dan emas atau C grafit karbon, kemudian platina PT dan AU emas. Dalam hal ini untuk percobaan yang pertama atau sebagai contoh, kita mengelektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Tadi sudah dikatakan elektroda yang inert. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh anak-anakku yaitu proses ionisasi dari larutan elektrolit tersebut. Kalium iodida misalnya terurai menjadi K positif dan ion negatif. K positif atau yang dikatakan kation itu akan berlangsung secara reduksi setelah mengikat elektron. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelarutnya air, kita lihat tabel harga eno reduksi antara air dengan K positif, ternyata air lebih besar eno reduksinya, sehingga kesimpulan tidak mungkin K positif mengalami reduksi karena ada air yang mudah mengalami reduksi sebagai pelarutnya, sehingga air mengikat elektron berubah menjadi gas hidrogen dalam suasana basah. Kemudian anion ion negatif berlangsung di anoda mengalami oksidasi setelah melepaskan elektron, maka hasil akhir air bereaksi dengan ion iodida memperoleh gas hidrogen di katoda dan gas iod di anoda dalam suasana basah di katoda. Kemudian untuk percobaan kedua untuk membedakan, yang pertama dengan menggunakan elektroda grafit, yang kedua dengan menggunakan elektroda yang di luar inert, misalnya menggunakan tembaga. Larutan yang kita elektrolisis dengan menggunakan elektroda tembaga tersebut, yakni tembaga 2 sulfat, terurai sempurna menjadi CO2 positif plus ion sulfat. Cu tidak termasuk logam aktif tadi, sehingga Cu2 positif sebagai kation mengikat elektron di katoda, terjadi pengendapan tembaga di katoda. Kemudian di anoda kita lihat
ada tembaga yang bertindak sebagai anoda tadi, ada air, kemudian kita lihat data NO reduksinya ada ion sulfat. Nah, di sini yang mengalami oksidasi dilihat dari harga NO reduksi atau kebalikan dari NO reduksi adalah NO oksidasi adalah Cu yang mudah mengalami oksidasi. Sehingga Cu melepaskan 2 elektron berubah menjadi Cu2 positif. Sehingga hasil reaksi dari elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan menggunakan elektroda yang tidak inert, Cu diperoleh di anoda, kemudian Cu kembali diperoleh di katoda. Saya kira untuk 2 contoh reaksi sel elektrolisis ini cukup untuk membedakan reaksi yang berlangsung. Pertama menggunakan inert elektrodanya, yang kedua menggunakan yang non inert. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita mengevaluasi soal-soal yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.